Selamat siang saya ucapkan buat kamu semua yang nonton video ini di siang hari. Semoga kabar kamu semua itu baik-baik saja. Nah, kesempatan kali ini channel Ingin Ilmu bakalan membahas sebuah proyeksi harga saham ya teman-teman ya. Itu berdasarkan pair. Nah, buat teman-teman semua yang ingin lebih mempermudah dalam proses untuk melihat harga sahamnya nanti, teman-teman bisa langsung lihat artikel dari channel Ingin Ilmu. Jadi judul artikelnya adalah proyeksi harga saham pada sektor keuangan berdasarkan pair gitu kan. Karena ini baru di sektor keuangan saja. Untuk link artikelnya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, untuk artikel selanjutnya biar lebih mempermudah untuk melihat update-update-nya lagi, teman-teman bisa langsung follow atau ikuti aja blog dari channel Ingin Ilmu di www.inginilmu.site teman-teman. So, kita langsung masuk aja. Ini masih ada beberapa saham aja yang telah saya buat, kurang lebih ada 3 saham ya, ABDA sama AHAP dan saham BCA lah gitu. Itu yang udah saya selesai untuk membuatnya teman-teman. Teman-teman nanti bisa download dan langsung diarahkan, nanti tinggal mengklik kodenya aja, nanti teman-teman langsung diarahkan ke file yang siap untuk diunduh nanti itu. So, mari kita lihat filenya aja langsung ya. Nah, kurang lebih ini filenya teman-teman, dan ini udah terpasang rumus. Jadi kalau misalkan teman-teman itu ingin memasukkan data ya simple banget, ini udah masuk rumus. Jika misalkan ada hasil yang min, itu langsung ke detect dan diberi warna merah oleh sistem gitu kan. Jadi teman-teman tinggal input data saja seperti itu. So, sebelum kita lanjut, untuk proyeksi saham ini memang lebih, menurut pendapat saya ini untuk mencari saham-saham yang memang ada potensi pertumbuhan. Ini berdasarkan pertumbuhan tahun sebelumnya teman-teman gitu kan. Jadi pertama, ini data laporan keuangan itu saya sajikan sampai 2016 saja. Nah, bagi saya ini udah lumayan sih gitu kan. Data-data tahun sebelumnya saya tidak isikan. Kenapa? Karena bagi saya itu nggak perlu, karena data tersebut tidak sampai sana saya membutuhkannya. Dan yang kedua juga biar filenya itu tidak terlalu besar juga seperti itu. Karena rencananya saya nanti itu bakalan membuat seluruh proyeksi harga saham itu berdasarkan saham yang telah IPO itu di Bursa Efek Indonesia sendiri gitu kan. Jadi semuanya bakalan kita buat dan teman-teman semua bisa download filenya secara gratis nantinya seperti itu. Oke, kita masuk kembali. Di sini teman-teman lihat yang pertama itu ada namanya disetahunkan, atau bahasa kerennya itu TTM, trailing 12 months seperti itu. Jadi ini apa sih yang disetahunkan? Nah, yang disetahunkan sini merupakan laba bersih tahun berjalan. Nah, kenapa laba bersih tahun berjalan? Kita kan menggunakan pair teman-teman untuk pendekatannya. Nah, salah satu komponen dari pair adalah EPS, earning per share. Nah, earning per share itu dibangun dari laba bersih teman-teman. Seperti itu. Jadi yang kita cari di sini adalah laba bersih tahun berjalan di laporan laba rugi. So, berikutnya, BTW sebelum saya lanjutkan, nah laporan laba rugi yang disajikan saya ini merupakan pembulatan secara ribuan teman-teman. Jadi untuk melihat nominalnya gitu kan, yang real itu teman-teman tambahkan aja 0 lagi 3 kali gitu kan. Siapa tahu teman-teman bertanya, kok nominalnya kecil bang gitu kan. Ya emang kecil karena ini dibulatkan dalam bentuk ribuan gitu. Jadi teman-teman tinggal tambahkan 0-nya sampai 3 kali. So, lanjut kembali. Lah kita tahu bahwa yang disetahunkan ini merupakan laba bersih tahun berjalan. Berikutnya lah saya mencari namanya pertumbuhan secara year to year. Jadi biar apple to apple, jadi misalkan TTM yang ada Q1 yang diakhiri oleh Q1 2021 yang ini gitu kan, itu saya bandingkan dengan TTM yang ini teman-teman, Q1 2021 ya. Yang tadi kan Q1 2022, itu saya bandingkan dengan Q1 2021 gitu kan. Dapatlah hasil sekian 17,59% seperti itu untuk TTM-nya sendiri. Nah, selanjutnya saya cari pertumbuhan ekspektasinya gitu kan. Nah,
untuk pertumbuhan secara ekspektasi gitu kan, kita ekspektasikan dia bisa bertumbuh berapa sih gitu kan. Di sini yang saya lihat adalah dari TTM yang ini teman-teman, TTM Q4 2021 dengan Q1 2022, Q4 2021 dengan Q1 2022. Di sini kita lihat nih berapa sih berhasil dia bertumbuh dalam hitungan TTM tersebut. Ternyata berhasil bertumbuh sebesar 3,26%. Nah, nominal ini 3,26% ini itu yang bakalan nanti kita pakai nih gitu. Ini satu nih yang bakalan kita pakai nantinya. Oh, ternyata BCA ini berhasil tumbuh 3,26% nih dalam satu kuartal laporan keuangannya nantinya gitu kan. Terus pertumbuhan rata-ratanya. Nah, untuk pertumbuhan rata-rata ini, pertumbuhan rata-rata ini sambil 5 tahun. 5 tahun itu sudah termasuk daripada pertumbuhan ekspektasinya nanti, teman-teman. Yang bisa ambil di sini adalah TTM yang khusus itu adalah Q4-nya, TTM yang berada di bagian Q4 2021 gitu kan. Nah, TTM yang Q4 2021 itu mencerminkan pertumbuhan selama 1 tahun pada tahun yang sama gitu, bukan pada tahun yang berbeda gitu. Seperti itu teman-teman. Setelah dapat semuanya, pertumbuhan rata dan pertumbuhan ekspektasi, barulah kita masuk ke proyeksinya. Nah, pada pertumbuhan rata-rata dan pertumbuhan ekspektasi, ini ada penambahan 100%. Nah, kenapa harus ditambahkan teman-teman? Karena biar rumusnya bisa jalan gitu, biar nyambung nih gitu kan. Kalau misal langsung dikali dengan 7%, misalkan 100 nih dapat dikali 7%, kan ini kan pertumbuhannya 7% kan nggak nyambung jadinya, malah kecil, malah masa 7 yang nilainya awal 100 masa jadi 7 gitu kan. Seharusnya hasilnya adalah 107 gitu, makanya ditambah 100% gitu. Terus next, di sini teman-teman lihat, ini ada proyeksi untuk tahun 2021, 22, 23, 24, 25 sampai 26 ya. Nah, di sini EPS. Pertama kita cari EPS dulu atau earning per share-nya. Nah, earning per share kita dapat pada tahun 2021 adalah sekian teman-teman. Dan pada tahun 2022 ini rumusnya dipakai adalah EPS pada tahun 2021 yang ini itu kita kalikan dengan pertumbuhan ekspektasinya gitu kan. Jadi dapatlah bahwa kita proyeksikan tahun 2022 saham Bank BCA itu bisa tumbuh sampai dengan 263,21 berdasarkan earning per share-nya teman-teman. Dan tahun-tahun yang berikutnya itu kita pakai adalah rata-rata. Nah, kenapa kita pakainya rata-rata gitu kan? Kenapa nggak ekspektasi kita pakai gitu kan? Karena ekspektasi itu kan yang dimaksud di sini tuh lebih khusus untuk 1 tahun ya akan datang aja gitu kan. Sedangkan kenapa pakai rata-rata? Karena kita belum tahu nih kedepannya itu bagaimana. Kalau jangka pendek ya kita lihat bisa sampai sini nih dalam 1 tahun. Nah, tapi kalau dalam jangka panjang biar lebih aman kita pakai rata-rata saja gitu kan untuk pertumbuhannya. Terus next kita perlu yang namanya pair-nya teman-teman. Karena untuk melihat harga saham itu kan EPS dikali pair ya. Jadi di sini kita butuhkan adalah 3. Rata-rata pair dengan pair terbawah dan pair teratas dalam 5 tahun terakhir. Teman-teman bisa cari datanya itu di Stockbit. Terus ketika udah temu datanya seperti ini, barulah EPS pada tahun 2022 yang telah kita proyeksikan tadi itu dikali dengan pair-nya teman-teman. Itu 26,710. Nah, jadi dapatlah nilai rata-rata sebesar 7.030 teman-teman gitu kan. 7.030 ini menjadi suatu harga wajar dari saham BCA itu sendiri.
Jadi kalau kita lihat sekarang harga saham Bank BCA. Nah, di sini kalau kita lihat saham Bank BCA itu sudah 7.350. Nah, ini berarti bahwa ini sudah di atas harga wajarnya dan kita bisa untuk melakukan proses penjualan pada saham Bank BCA ini gitu. Itu berdasarkan pendekatan dari segi pairnya saja teman-teman ya. So, mungkin itu aja sih dulu yang bisa saya jelaskan terkait proyeksi harga saham ini teman-teman, berdasarkan pair ya. So jika teman-teman memang tertarik itu misalnya mendownloadnya nanti, teman-teman bisa langsung lihat aja di kolom deskripsi untuk proyeksi harga saham BCA. Teman-teman bisa pakai template-nya ini juga untuk melakukan proses proyeksi, ataupun teman-teman bisa langsung menunggu saya selesai untuk memproyeksi semuanya gitu kan. Nanti otomatis nanti bakalan saya share juga baik di Stockbit ataupun di komunitas YouTube nanti teman-teman untuk proyeksi harga saham yang memang telah selesai saya proyeksikan seperti itu. Dan siapa tahu sekiranya proyeksi ini bisa membantu teman-teman untuk melihat apakah saham tersebut udah mahal atau masih murah nih berdasarkan pair itu sendiri. Nah, so terima kasih nih buat kalian semua yang udah nonton sampai sini, and I say goodbye.